Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini kita sudah menyiapkan bahan-bahannya seperti benang polyceri unit juga. Kita menggunakan benang warna lilac, ukuran D18, bisa menggunakan hakpen ukuran 3 dan 4. Kemudian ada jarum tapestri, gunting, alat ukur, dan hakpen. Kita nanti menggunakan yang nomor 3 ya. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Di sini kita sudah membuat alas, diawali dengan membuat 54 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 6. Setelah selesai dengan kelipatan 6, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 55 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen, seperti biasa kita isi dengan SC di setiap lubang sampai di ujung rantai. Kemudian kita tambah dengan 1 rantai, kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 18 baris atau sesuai dengan kelipatan seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, untuk pondasi yang pertama, di setiap lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 SC. Nah, nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 6, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung. Totalnya ada 144 SC, jika dibagi 6 sudah genap, tidak ada sisa. Langsung saja kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat DC memutar di bagian lubang back loop. Kita masuk di lubang back loop pertama, kita slip stitch, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Kemudian masuk di setiap lubang back loop, membuat 1 DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Untuk pondasi yang kedua jadinya seperti ini. Sekarang kita membuat pondasi yang ketiga, caranya sama seperti pondasi yang kedua. Kita membuat DC memutar, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, kemudian membuat DC di setiap lubang. Seperti ini, lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di pondasi ke-6 akhir. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di pondasi ke-6 akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini pondasi yang kita buat. Sekarang kita langsung masuk ke motif ya. Membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, kemudian membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 3 DC. Setelah itu membuat 1 rantai. Kita membuat triple crochet together. Kaitkan sebanyak 2 kali, kita masuk di lubang front post, di bawahnya DC ketiga. Jadi di bagian ini kita tahan, kita buat sebanyak 5 kali, masuk di lubang selanjutnya. Sudah terkumpul 6 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat 1 rantai. Setelah itu kita masuk di lubang DC di triple crochet yang ke-5. Di lubang DC yang ini membuat 1 DC di setiap lubang. Masuk di lubang selanjutnya sampai terkumpul 3 DC. Nah, seperti ini. Setelah terkumpul 3 DC, kita membuat 1 rantai. Kemudian membuat 5 triple crochet together. Kita mulai dari DC ketiga yang bawah, yang urut dengan DC ketiga. Jadi yang ini. Kaitkan sebanyak 2 kali. Kita tahan. Sudah terkumpul 6 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat 1 rantai. Masuk di lubang DC yang kita isi dengan triple crochet ke-5 di lubang yang ini. Nah, membuat 3 DC. Di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Membuat 1 rantai, kemudian membuat 5 triple crochet together. Kita mulai dari urutan DC ketiga yang bawah. Kita tahan.
Sudah terkumpul 6 serat benang dan sudah membuat 5 triple crochet, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang membuat 1 rantai. Nah, kita lanjut membuat 3 DC, kita mulai dari DC yang kita isi dengan triple crochet kelima ya, jadi yang ini membuat 3 DC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif yang awal, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita lanjut di baris selanjutnya membuat DC di setiap lubang. Kita awali membuat 3 rantai. Lanjut membuat DC di setiap lubang. Seperti ini, masuk di lubang 1 rantai, kita isi dengan 1 DC. Masuk di bagian lubang motif, di lubang front loop. Masuk di lubang 1 rantai. Kemudian masuk membuat DC di setiap lubang. Membuat DC di lubang 1 rantai. Masuk di lubang front loop motif. Membuat DC. Membuat DC di lubang 1 rantai. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal atau di baris yang kedua awal, kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, kita masuk di baris yang ketiga. Caranya sama seperti di baris yang pertama ya. Nah, kita slip stitch lagi sampai di bagian DC keempat. Yang ini kita slip stitch di DC yang awal. Slip stitch di bagian back loop DC kedua, slip stitch di bagian back loop DC ketiga. Setelah itu kita slip stitch masuk di lubang DC yang keempat. Seperti ini, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai 1 DC. Kemudian lanjut membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 3 DC. Nah, sudah ada 3 DC, kita membuat 1 rantai, kemudian kita membuat 5 triple crochet together. Kaitkan sebanyak 2 kali, ambil benang di DC yang sejajar dengan DC ketiga dari atas. Di bagian ini masuk di lubang front loop.
Kita lanjut. Nah, seperti ini sudah membuat 5 treble crochet together dan sudah terkumpul 6 serat benang yang ada di hakpen. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Setelah itu kita masuk di lubang treble crochet kelima di DC yang ini. Membuat 1 DC di setiap lubang sampai terkumpul 3 DC. Seperti ini. Kemudian membuat 1 rantai, kita membuat 5 treble crochet together, masuk di DC yang sejajar dengan DC ketiga. Sudah membuat 5 treble crochet together, sudah ada 6 serat benang yang ada di hakpen. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Setelah itu kita masuk di lubang treble crochet kelima di lubang DC yang ini, membuat 1 DC di setiap lubang sampai terkumpul 3 DC. Nah, seperti ini ya untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif baris ketiga akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya, sangat cantik sekali. Sekarang kita membuat DC memutar. Membuat 3 rantai. Kemudian membuat DC di setiap lubang. Masuk di lubang 1 rantai membuat DC. Kemudian membuat DC di bagian front post motif. Masuk di lubang 1 rantai membuat DC, kemudian membuat DC di setiap lubang. Seperti ini. Masuk di lubang 1 rantai membuat DC, kemudian membuat DC di lubang front post motif, membuat DC di lubang rantai, lanjut membuat DC di setiap lubang. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya.
Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu saat mau membuat listnya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, sangat cantik sekali ya. Sekarang kita langsung saja masuk membuat listnya, membuat 3 rantai, kemudian membuat DC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Nah, di sini kita membuat listnya sebanyak 4 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu saat mau memasang handle-nya ya. Sudah sampai di baris yang terakhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kita putuskan benang. Nah, ini nanti sisa benangnya kita selip-selipkan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Dan untuk dalamnya seperti ini, alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri furing. Dan sekarang akan kita pasang dengan ring bulatnya ya. Nah, teman-teman, setelah kita pasang ring bulat, jadinya seperti ini ya. Untuk modelnya. Nah, sekarang akan kita pasang handle. Ini langsung saja kita masukkan. Cara pembuatan handle ini, linknya sudah ada di bagian kolom deskripsi. Teman-teman tinggal langsung saja cek di situ. Nah, kita masukkan seperti ini. Jadi dari ring pertama langsung masuk ke ring kedua. Kita gabungkan dengan yang ujung satunya. Seperti ini. Kemudian kita siapkan benang dan jarum, kita jahit. Nah, untuk tas yang dihasilkan jadinya seperti ini. Untuk handle-nya 2 multifungsi ya, bisa dijadikan shoulder bag maupun sling bag. Nah, jika kita jadikan shoulder bag seperti ini, ada 2 tali. Kemudian jika dijadikan sling bag, tinggal kita tarik salah satu dari handle-nya. Nah, seperti ini hasilnya. Di bagian tengah sini bisa kita beri kancing magnet ya, supaya lebih aman.
Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.